Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang Incoterms 2010. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan anggota kelompok 10. Saya Rahayu Ramadhani dengan NPM 2021 1450 1219 dan teman saya Zahra Alia Kania dengan NPM 2021 1450 0674. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama definisi Incoterms dan lanjutan macam-macam Incoterms 2010. Apa itu Incoterms? Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms, atau kalau diterjemahkan artinya adalah ketentuan komersial internasional. Ini adalah aturan internasional yang dibuat oleh Kamar Dagang Internasional untuk mengatur perdagangan global. Dan Incoterms juga bertujuan untuk yang pertama, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Yang kedua, memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Dan yang terakhir, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir maupun importir. Macam-macam Incoterms 2010. Macam-macam Incoterms 2010. Yang pertama ada CIF, Cost, Insurance, and Freight. Sebutkan nama pelabuhan tujuan yang artinya segala resiko atas kerusakan atau kehilangan barang serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati rel kapal beralih dari penjual kepada pembeli. Namun, berdasarkan terminologi ini, maka penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengangkutan laut yang dibutuhkan agar barang sampai pada pelabuhan tujuan, termasuk menanggung asuransi pengangkutan laut untuk menanggung resiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan tersebut dan juga mengurus prosedur ekspornya. Biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain yang pertama, production cost including profit, yang kedua ada export packing, yang ketiga ada export clearance, yang keempat ada inland freight, yang kelima ada loading charge, yang keenam origin terminal charge, dan yang ketujuh insurance, yang kedelapan freight. Selanjutnya, ada biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain yang pertama, destination arrival charge, yang kedua ada unloading charge, yang ketiga ada import custom clearance, yang keempat ada duty and taxes, dan yang kelima ada delivery to destination. Selanjutnya ada CVT, Carriage Pay to, sebutkan nama tempat tujuan yang artinya peralihan resiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual. Namun, penjual masih tetap harus menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai dengan barang mencapai tempat tujuan yang telah disebutkan. Nah, apabila terjadi peralihan atau perpindahan alat transportasi, maka peralihan resiko terjadi pada saat barang diserahkan kepada pengangkutan yang kedua. Nah, pengurusan ekspor dilakukan oleh penjual, serah terima barang terjadi saat barang telah dimasukkan ke kontainer, yang artinya barang telah menjadi milik importir sejak serah terima tersebut. Biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain yang pertama, production cost including profit, yang kedua ada export packing, yang ketiga export clearance, yang keempat inland freight, yang kelima loading charge, yang keenam origin terminal charge, yang ketujuh freight, dan yang kedelapan destination arrival charge. Selanjutnya ada biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain yang pertama ada insurance, yang kedua ada unloading charge, yang ketiga ada import custom clearance, yang keempat ada duty and taxes, dan yang terakhir ada delivery to destination.
Selanjutnya ada CIP atau Carriage and Insurance Pay to, sebutkan nama dan tempat tujuan, yang artinya peralihan resiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual. Namun penjual masih tetap harus menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai dengan barang mencapai tempat tujuan yang telah disebutkan. Dalam CIP, penjual harus menyediakan asuransi pengangkutan yang menanggung resiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan tersebut. Biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain yang pertama production cost including profit, yang kedua ada export packing, yang ketiga ada export clearance, yang keempat ada inland freight, yang kelima ada loading charge, yang keenam origin terminal charge, yang ketujuh ada insurance, yang kedelapan freight, dan yang terakhir ada destination arrival charge. Selanjutnya, ada biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain yang pertama unloading charge, yang kedua ada import custom clearance, dan yang ketiga ada duty and taxes, dan yang terakhir ada delivery to destination. Selanjutnya DAT, Delivered at Terminal. Sebutkan nama 9 terminal di pelabuhan atau tempat tujuan. DAT, Delivered at Terminal, artinya penyerahan barang di mana penjual menyerahkan barang ke pembeli ketika barang sudah dibongkar dari sarana pengangkut yang telah tiba di terminal yang ditunjuk pembeli pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan. Nah, terminal itu sendiri adalah setiap tempat, baik yang tertutup ataupun tidak, seperti dermaga, gudang, lapangan peti kemas, atau terminal kargo. Penjual telah memenuhi kewajibannya untuk mengantar barang kepada pembeli pada saat barang telah dibongkar dari sarana pengangkut di terminal tujuan atas pengaturan dari si pembeli. Penjual juga bertanggung jawab dalam mengurus izin ekspor barang, namun tidak memiliki kewajiban dalam menyelesaikan perizinan impor barang, membayar bea masuk, dan melaksanakan pengeluaran barang impor atau prosedur kepabeanan impor. Nah, resiko dan biaya beralih pada saat barang telah terbongkar dari sarana pengangkut di terminal pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan-tujuan yang ditentukan. Biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain, yang pertama, production cost including profit. Yang kedua, export packing. Yang ketiga, export clearance. Yang keempat, inland freight. Yang kelima, loading charge. Yang keenam, origin terminal charge. Ketujuh, insurance. Kedelapan, freight. Kesembilan, destination arrival charge. Kesepuluh, unloading charge. Selanjutnya, biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain, yang pertama, import custom clearance, yang kedua, duty and taxes, yang ketiga, delivery to destination. DAP, Delivered at Place. Sebutkan nama tempat tujuan. DAP, Delivered at Place, maksudnya adalah bahwa penjual mengantarkan barang ke pembeli pada sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan atas pengaturan dari si pembeli. Pihak pembeli juga disarankan untuk menentukan sejelas mungkin titik tempat tujuan yang disepakati. Penjual akan menanggung risiko sejak barang dibawa dari tempat penjual hingga diantar ke tempat yang ditentukan oleh pembeli. Penjual bertanggung jawab dalam mengurus izin ekspor barang, namun tidak memiliki kewajiban dalam menyelesaikan perizinan impor barang, membayar bea masuk, dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengeluaran barang impor atau prosedur kepabeanan impor. Penjual hanya mengurus pengangkutan menuju ke tempat yang disebutkan oleh pembeli saja. Pembeli sebagai pihak importirlah yang bertanggung jawab untuk membayar bea cukai dan membayar bea masuk. Biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain, yang pertama, production cost including profit. Yang kedua, export packing. Yang ketiga, export clearance. Yang keempat, inland freight. Yang kelima, loading charge. Yang keenam, origin terminal charge.
Yang ketujuh, insurance. Yang kedelapan, freight. Kesembilan, destination arrival charge. Kesepuluh, unloading charge. Dan yang kesebelas, delivery to destination. Selanjutnya, biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain yang pertama, import custom clearance, dan yang kedua, duty and taxes. Dan yang terakhir adalah DDP, Delivered Dirty Paid. Sebutkan nama tempat tujuan. Delivered Dirty Paid maksudnya adalah bahwa penjual mengirimkan barang kepada pembeli sampai ke tempat tujuan yang telah disebutkan. Telah diurus prosedur impornya dan belum dibongkar dari kendaraan yang membawanya. Nah, jika IXW membebankan kewajiban yang terberat kepada pihak pembeli, maka DDP membebankan kewajiban yang terberat kepada pihak penjual. DDP tidak bisa digunakan jika penjual tidak bisa melakukan pengurusan prosedur impor. Jika para pihak ingin agar kewajiban untuk menanggung sebagian bea masuk atau pajak-pajak impor lainnya, seperti VAT atau Value Added Tax, atau yang lebih dikenal dengan nama pajak pertambahan nilai, beralih dari penjual kepada pembeli, maka hal ini harus disebutkan dengan jelas di dalam kontrak. Biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain, yang pertama, production cost including profit. Yang kedua, export packing. Yang ketiga, export clearance. Yang keempat, inland freight. Yang kelima, loading charge. Yang keenam, origin terminal charge. Yang ketujuh, insurance. Yang kedelapan, freight. Yang kesembilan, destination arrival charge. Yang ke-10, unloading charge. Yang ke-11, import custom clearance. Yang ke-12, duty and taxes. Dan yang ke-13, delivery to destination. Kesimpulan untuk materi hari ini adalah Incoterms ialah singkatan dari International Commercial Terms atau kalau diterjemahkan artinya adalah ketentuan komersial internasional. Ini adalah aturan internasional yang dibuat oleh Kamar Dagang Internasional untuk mengatur perdagangan global. Adapun lanjutan macam-macam Incoterms 2010 yaitu CIF, Cost Insurance and Freight, CVT, Carriage Pay to, CIP, Carriage and Insurance Pay to, DAT, Delivered at Terminal, DAP, Delivered at Place, DDP, Delivered Duty Paid. Sekian untuk materi hari ini dari kelompok 10. Jika ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini.